Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Dedi Syamsuar MIT PhD. Yang terhormat Ketua Program Studi Sistem Informasi, Bapak Dr. Edi Surya Negara MKom. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Alex Wijaya Eskom MIT. Yang kami hormati Ketua Acara PKKMB Ilmu Komputer, Bapak Dr. Edi Supratman MKom. Yang kami hormati dosen dan seluruh mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma tahun akademik 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berkumpul pada acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer. Untuk memulai acara ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mars Bina Dharma.
hadirin disilakan duduk kembali. Agar kegiatan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Andri MMMCS. Kepada Bapak Andri kami persilakan. MMCS, kepada Bapak Andri kami persilakan. MMCS, kepada Bapak Andri kami persilakan. MMCS, kepada Bapak Andri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini ya Allah, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara penyambutan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma Palembang. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, terutama bagi adik-adik mahasiswa baru, sehingga dapat diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan. Ya Allah yang maha pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat dengan mudah mengambil hikmah di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang maha pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mendengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Supratman MKom. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Dekan Ilmu Komputer Bapak Dedi Samsuar PhD, yang terhormat Ketua Program Studi Sistem Informasi Dr. Edi Suryanegara, yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Informatika Bapak Alek Wijaya MIT, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu dosen Fakultas Ilmu Komputer serta mahasiswa baru Ilmu Komputer yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul di Aula Bukhari dalam acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, para sahabat sampai akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Acara ini dapat terlaksana karena dukungan dan usaha semua pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan ini. Kami menyampaikan selamat kepada mahasiswa baru atas bergabungnya pada Universitas Bina Dharma, khususnya pada Fakultas Ilmu Komputer. Kami percaya bahwa tentunya mahasiswa-mahasiswi baru akan menggunakan kesempatan yang berharga ini untuk berkarya secara maksimal, baik dalam meningkatkan kemampuan akademik maupun dalam peningkatan soft skill. Kami pun melaporkan jumlah mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer Bina Dharma sampai kami dapat data, yaitu berjumlah 295, terdiri dari Teknik Informatika 107 orang mahasiswa-mahasiswi, kemudian untuk Sistem Informasi berjumlah 188 orang mahasiswa-mahasiswi. Kami sebagai panitia mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Kami menyadari tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan hanya milik Allah. Demikian kata sambutan dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Edi Supratman yang telah memberikan laporannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan kuliah umum tentang pengenalan kehidupan kampus dan Fakultas Ilmu Komputer yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang terhormat Bapak Dedi Syamsuar MIT PhD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Alek Wijaya MIT selaku
Kepala Program Studi Teknik Informatika. Kemudian yang kami hormati Bapak Edi Suryanegara, Dr. Edi Suryanegara MKom selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi. Yang kami hormati juga Ketua Panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan. Kemudian Bapak Ibu dosen di lingkungan universitas, di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer yang saya sayangi, karena beliau-beliau inilah yang menjalankan, yang berkomunikasi langsung nanti dengan adik-adik mahasiswa. Kemudian panitia-panitia lain yang terlibat dalam acara ini, BTP, kemudian dari bagian sarana dan sebagainya. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Komputer. Saya menggunakan kata baru ya karena memang masih baru ya. Ini agak berbeda dengan sambutan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena kita harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini, di mana ada sesuatu yang mengharuskan kita harus menjaga jarak. Ya, jarak terjaga, tetapi kita tetap berkumpul dengan menggunakan berbagai cara. Salah satu yang kita lakukan hari ini dengan menggunakan teknologi. Nah, kalau kita berbicara masalah teknologi, di belakangnya itu sudah sangat pas kalau adik-adik itu mengambil jurusan, mengambil kuliah di Fakultas Ilmu Komputer. Kalau di belakang semua ini, kita semua akan berbicara tentang teknologi. Jadi adik-adik nanti akan belajar secara teknis, secara permanfaatan, sehingga bisa menggunakan teknologi itu sendiri. Kemarin, kalau kita cermati salah satu paparan dari narasumber Profesor Marsudi, beliau menyatakan kita ini sudah masuk revolusi industri versi 4. Dan kalau kita lihat penandanya itu di belakangnya semua teknologi rata-rata, pemicunya itu. Destruktif era ini disebabkan oleh teknologi. Ya. Maka adik-adik yang kuliah hari ini mengambil jurusan, berkuliah di Fakultas Ilkom, itu nanti akan erat berinteraksi dengan teknologi. Kita lihat kalau pemicu revolusi industri itu adalah IoT, ya, Internet of Things, ya. Artinya apa-apa yang ada di dunia ini akan terhubung dengan internet, ya. Hal yang dulu-dulu mustahil. Saya masih ingat berapa tahun yang lewat itu berarti kalau tahun 97, ya, 23 tahun yang lewat ya. Perkuliahan seperti sekarang ini, seperti kita jalani hari ini sesuatu yang impossible, ya. Kenapa? Zaman itu saya ingat salah satu narasumbernya itu adalah anak kedokteran Unsri salah satunya ya. Dia bercerita tentang bagaimana dia melakukan searching sumber pustakanya itu dengan menggunakan internet. Wah, zaman itu kita, wah ini hebat bener nih anak ini, sudah pakai internet. Karena zaman 97 itu internet menjadi barang yang terlihat mewah gitu ya. Kalau hari ini internet itu menjadi hal yang biasa ya. Dan kita ketergantungan terhadap teknologi internet utamanya itu sudah sangat tinggi gitu ya. Apalagi
yang menjadi penciri dari revolusi industri versi 4, IoT, kemudian 3D printer, ya, semua itu di belakangnya itu ada teknologi. Nah, maka hal yang pas kalau adik-adik nanti akan menjadi pengawal daripada teknologi ini. Selanjutnya, dalam perkuliahan ini, perkuliahan perdana ini, ya ada hal-hal yang hilang. Ya, saya merasakan itu. Selama ini kita bisa melakukan tanya jawab langsung gitu ya. Kemudian kita berkomunikasi langsung. Sekarang berkomunikasi langsung juga dengan jarak yang berjauhan. Ya, banyak hal-hal yang kemarin saya mengamati di YouTube, di Zoom gitu ya. Ya. Banyak yang kuliah itu sangat santai jadinya ya. Ya. Saya lupa tadi di sini ada perwakilan dari UKM ya. Adik-adik dari UKM, selamat datang di sini. Nanti nggak tahu saya ada space waktu nggak untuk sosialisasi. Di sini ada 2 UKM yang dibawa. UKM itu unit kegiatan mahasiswa, ya. Jadi di sini mahasiswa juga belajar berorganisasi ya. Ada dari himpunan mahasiswa teknik informatika yang menamakan dirinya HIMTIK. Kemudian ada juga yang menamakan dirinya HIMSIF, himpunan mahasiswa ilmu sistem informasi ya. Nah, sampai mana tadi? Jadi kalau kita lihat bagaimana kebiasaan kita berubah ya, menyesuaikan dengan pandemi ini. Saya amatin itu ada yang sambil nonton, kalau kata anak saya, nonton orang ngajar ya. Ya. Kenapa nonton? Karena kami cuma diminta untuk melihat saja. Oke, memang seperti itu ya. Nah, tapi juga dalam pembelajaran nanti itu ada interaksi, ya. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai penonton atau sebagai peserta proses perkuliahan tersebut. Ya, kalau hari ini mungkin banyak adik-adik yang sifatnya pasif, ya. Tapi dalam perkuliahan nanti jangan memposisikan sebagai penonton, tapi sebagai peserta perkuliahan. Ya, berusahalah bertanya kalau tidak paham, berusahalah untuk memahami, berusahalah untuk menjelaskan sesuatu jika yang menurut kamu itu kurang pas, ya. Karena yang namanya perkuliahan ini berbeda jadi dengan masa SMA dulu, ya. Perkuliahan ini justru menitik beratkan kepada adik-adik lebih aktif, ya, dalam menggali ilmu-ilmu itu. Ya. Kemarin disinggung pula oleh Pak Marsudi masalah ubiquitous learning. Ya. Jadi ubiquitous learning itu pembelajaran yang sifatnya itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal siapa. Pembelajaran itu bisa dari apa saja. Ya, apalagi di ilmu komputer. Ilmu komputer ini kalau kita lihat itu pergerakannya itu bukan lagi pertambahan, tapi seperti quadruple gitu ya. Nah, jadi perkembangannya sangat cepat. Hari ini kita lihat ya, kita bandingkanlah tahun 99 itu yang namanya handphone itu, saya ingat itu barang mewah itu handphone. Ya. Tahun 99. Ini mungkin adik belum lahir ya, ada yang belum lahir ya. Karena saya kira ini angkatan 2000-an up gitu ya. Kalau 2000 aja berarti adik ini sudah umurnya 20. Ini paling 18-an kalau fresh graduate gitu ya, 17-an ya. Nah, zaman itu masih saya ingat itu. Ya, zaman saya masih kuliah itu handphone itu termasuk barang yang canggih itu. Ya. Harga SIM card aja waktu itu 800 ribuan itu tahun 99 itu. Saya ingat ya.
Hari ini SIM card boleh dikatakan tidak ada harga ya. Yang lebih berharga itu adalah pulsanya itu ya. Nah, dengan kemudahan, dengan penurunan harga ini, maka ubiquitous learning itu sangat dimungkinkan. Apalagi sumber belajar itu ya ada di mana saja, bisa diakses kapan saja. Kadang yang menyedihkan ya, sebagai orang tua kan kita ya, mungkin adik-adik ngerasain lah ya, bagaimana orang tuanya itu pengen mengajari anaknya ya, mendamping anaknya belajar, tapi anaknya lebih enjoy ya, kan ada YouTube ya, dia lebih enjoy belajarnya sama orang lain melalui YouTube gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya ubiquitous learning itu sudah jalan di era sekarang ini ya. Nah, adik-adik saya harapkan juga seperti itu. Jadi menggali ilmu itu tidak harus ada di dalam kelas saja, tidak harus pas sedang belajar saja ya. Anytime, anywhere itu bisa digali ya. Tidak harus mentang-mentang bukan pengajarnya maka ilmu itu tidak diterima, enggak ya. Ilmu itu bisa diambil dari mana saja ya. Saya ini awalnya bukan orang IT, tapi orang mesin. Tapi tahun 93, tahun 94 saya bisa buat program tahun 93, 94 ya. Tidak melalui kuliah formal tapi melalui buku. Nah, artinya kan bisa belajar melalui buku ya. Jadi waktu itu membuat program yang pertama sekali saya buat itu adalah program simulasi penambangan tambang bawah tanah. Di sini ada anak teman saya yang bekerja di PTBA yang menjadi anggota keluarga Bina Dharma. Nah, itu tahu betul bagaimana penambangan bawah tanah itu disimulasikan. Zaman itu komputernya ya masih XT, AT gitu ya, yang pakai seperti Minecraft gitu ya, pixelnya itu kelihatan gitu ya. Zaman kita harus mengatur pergerakan beberapa objek itu dalam waktu yang sama, itu harus gantian, itu sequential ya. Tapi dengan sekarang ini lihat game-game itu ya, game-game itu seperti tidak ada pola game itu, karena bergerak sendiri-sendiri, karena dia menjadi objek tersendiri yang dikontrol secara mandiri ya, secara independen. Makanya semakin berkembanglah ilmu ya, gitu ya. Itu hal yang kedua yang ingin saya sampaikan. Hal ketiga ya nanti dalam perkuliahan ya, saya mengulangi bahwa adik-adik saya harapkan aktif dalam belajar, jangan sebagai penonton, jangan memposisikan sebagai penonton. Selain menggunakan media pembelajaran seperti sekarang ini dengan menggunakan Zoom ya, kita juga menggunakan e-learning. Nanti saya minta ada yang menjelaskan masalah e-learning ya. Ada ya nanti ya? Proses masalah e-learning ya, sedikit banyaknya sudah dilakukan di SMA ya. Tapi bagaimana e-learning di Bina Dharma ini dijalankan, karena di sini jadi pemain utama daripada proses pembelajaran ini. Kita tidak tahu COVID ini kapan selesainya ya. Pengennya kita kumpul sama-sama, belajar sama-sama, karena ada kerinduan dari kita untuk saling ketemu sama teman, saling ketemu sama dosen gitu ya. Ya benar ya? Dari sisi dosen juga sudah bosan itu, mungkin di rumah terus gitu ya, work from home gitu ya. Ada kerinduan. Tapi dengan keadaan sekarang ini, sampai ditemukannya obat atau ditemukannya vaksin atau ditemukannya penangkal ya, sehingga yang namanya COVID ini menjadi seperti flu saja, yang seperti dikatakan oleh Prof. Marsudi kemarin. Nah, itu belum bisa kita melaksanakan rutinitas seperti yang dulu-dulu gitu ya. Kita masih terkungkung oleh pencegahan sekarang ini, dan jangan dianggap remeh ini ya. Kalau kita lihat statistik ya, kita kan jadi orang akademik gitu ya, ilmu statistik itu akan terpakai. Kalau kita lihat perkembangan sekarang ini, belum kelihatan ada tanda COVID itu berhenti gitu ya.
masih terus mendaki kalau kita lihat ini penambahan yang terkena COVID ini gitu ya. Dan sudah banyak terbukti ya. Kalau kita tonton itu rumah sakit sudah penuh. Ya, semoga kita bukan orang yang terkena itu. Ya, maka kita perlu sama-sama menjaga. Kita menjaga orang sekeliling kita dengan menjaga kedisiplinan kita sendiri. Ya, kalau keluar pakailah apa yang diminta oleh pemerintah itu, pakai masker, pakai. Nggak boleh pakai masker yang tipis, pakailah masker yang sesuai. Gitu ya. Jangan ngumpul-ngumpul dulu, turutin dulu gitu ya. Semakin kita disiplin dengan hal ini, semakin kita cepat terbebas ya. Selagi selain ditemukannya obat tadi ya. Apalagi yang ingin saya sampaikan? Saya ini tidak ada konsep yang ingin saya bacakan, tapi intinya bahwa perkuliahan di zaman ini ya, di semester ini, mungkin di semester ini akan berlangsung secara online ya. Semoga saja semester depan kita sudah kembali ke perkuliahan seperti biasa ya. Amin. Sehingga kita bisa ketemu lagi ya. Kakek tidak kenal dengan kawan sekelas gitu ya. Ini mungkin ada sesi nanti Bapak Ibu yang di Zoom itu untuk saling berkenal ya. Saling berkenal dengan kawan sekelas. Cuman kalau belajar juga tolong adik-adik serius belajarnya gitu ya. Bentuk keseriusan itu apa? Ya. Tadi bukan menonton tapi belajar. Beda ya, nonton TV sama belajar dengan zooming, dengan media-media lainnya. Ada nanti Bapak Ibu yang mengajar dengan menggunakan YouTube. Ada yang mengajar dengan menggunakan Facebook, ada gitu ya. Nah, tolong di situ aktif. Jadi kita memanfaatkan seluruh teknologi yang dimungkinkan. Dan Bina Dharma insya Allah dari tahun 2008 itu sudah memulai dengan perkuliahan seperti ini. Ya, dengan perkuliahan online ini ya. Kalau dulu itu menjadi bagian dari suplemen, sekarang ini menjadi pemain utama ya. Ini ada yang dari Lahat ini. Ada yang dari Lahat, adik-adik ini. Ada ya? Ada yang dari Sekayu? Ada. Jadi kalau kita lihat bagus ini sebenarnya perkuliahan ini ya, dari mana-mana ya. Tapi tadi pesan saya, kalau kuliah itu serius, bentuk serius tadi apa? Mengikuti perkuliahan secara aktif. Kalau yang seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, dengan Zoom ya. Apalagi mandi dulu kalau nak kuliah itu ya udah ya. Jadi tampilkan gambar yang serius. Nah, salah satu kunci ya, saya kasih tahu kunci untuk berhasil kuliah itu adalah winning the heart ya. Jadi menangkan perhatian dosen itu gitu ya. Karena kalau Anda dikenal oleh pengajar dalam hal-hal yang baik, aktif di kelas, responsif di kelas gitu ya, itu akan dikenal oleh dosen ya. Ini yang saya alami, ini bocoran sebenarnya ya. Dosen itu kan kadang-kadang dia mengoreksi ujian misalnya gitu ya. Oh, si Aris Yolanda ini, kenapa dia hasilnya ini salah ini, padahal di sehari-harinya dia ini rajin ini ya. Mungkin dia sedang jawabnya sedang dalam kondisi yang tidak baik ini, atau persiapan belajarnya kurang. Ini mestinya nilainya tidak seperti ini. Nah itu tadi ya, dikenal dosen dalam hal-hal yang baik gitu ya. Bisa ya adik-adik seperti itu ya? Bisa. Nanti kita ada perkenalan lah dosen-dosen di sini ya. Dosen di di Fakultas Ilkom ini ada sekitar 70 orang ya. 70 orang. Ada semuanya itu sudah jelas S2, karena yang namanya dosen itu harus S2. Ada
10 ya? Ada 6 dosen sekarang yang sedang melanjutkan studi S3 di Unsri, ya. Ada 4 ya, 4 orang dosen yang sedang melanjutkan di Malaysia, ya. Nanti kita baca ada 1 dosen yang sedang melanjutkan di Belanda, ya. Nah, jadi artinya dari sisi kami, dari sisi Universitas Bina Dharma selalu mendorong pengajar ini juga memiliki kualitas yang baik, gitu ya. Ya, insya Allah adik-adik akan menerima ilmu-ilmu yang baik dan berguna. Ya, saya rasa itu saja yang bisa sampaikan pada hari ini. Intinya selamat datang kepada adik-adik yang bergabung di Fakultas Ilkom. Jangan segan untuk berkomunikasi dengan dosen, dengan program studi, ketua program studi, dan dengan saya sekalipun, ya. Saya itu sering menerima mahasiswa yang dari WA atau datang langsung, ya. Sehingga keluhan-keluhan adik itu bisa kita akomodir. Saya berharap 4 tahun ke depan kita akan ketemu lagi dalam suasana yang sama, ya, dalam acara yang berbeda. Artinya apa pesan saya? 4 tahun setelah hari ini adik-adik akan kita wisuda, ya, tepat waktu dengan hasil yang meyakinkan, dengan ilmu-ilmu dengan bekal-bekal ilmu yang bermanfaat. Insya Allah 4 tahun lagi kita akan ketemu dalam acara yang sama, ya, dengan berkumpul dalam acara yang berbeda tapi suasananya sama, ya. 4 tahun ya, jatain ya. Jadi Universitas Bina Dharma ini membuat silabus kurikulum itu untuk diselesaikan menjadi S1 itu sekitar 4 tahun, ya. Walaupun ada ekstranya, saya harap itu tidak usah dimanfaatkanlah ekstranya itu, ya. Ya. Jadi dalam prosesnya nanti ada PA, ya, pembimbing akademik, adik-adik bisa berkonsultasi juga, ya. Tolong pembimbing akademik itu membantu adik-adik untuk selesai dengan tepat waktu dan dengan hasil yang memadai, dengan hasil yang baik, gitu ya. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademik itu membantu adik-adik. Baik, kami terima kasih ucapkan kepada Bapak Dedi Syamsuar atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya hadirin sekalian, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita lanjut ke acara perkenalan seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer. Kita mulai dari program studi yang pertama, yaitu Sistem Informasi. Kepada yang terhormat Bapak Edi Suryanegara, kami persilakan untuk memperkenalkan dosen-dosennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, seluruh mahasiswa Sistem Informasi dan Teknik Informatika yang kami banggakan, salam kenal, selamat datang di program studi Sistem Informasi Universitas Bina Dharma. Bagi adik-adik yang berkesempatan ikut di dalam Zoom room kita pada pagi hari ini, selamat bergabung. Bagi yang menonton lewat YouTube channel BTV, selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, saya Edi Suryanegara, Ketua Program Studi Sistem Informasi, yang nanti akan memberikan layanan bagi adik-adik sekalian, layanan akademik mulai dari sah sebagai mahasiswa semester 1 sampai nanti kalian dinyatakan lulus dan wisuda. Semua akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan akademik, ya, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas.
Pada kesempatan pagi hari ini saya memperkenalkan dosen-dosen yang ada di program studi sistem informasi agar nanti adik-adik dapat lebih dekat, dapat lebih kenal dan mengetahui dosen-dosennya, karena akan lebih baik ya dekat dan kenal untuk bisa menuntut ilmu yang diberikan dari mereka. Langsung saja mungkin bisa ditampilkan. Yang pertama adalah Bapak Dedi Syamsuar, MIT, PhD, sebagai dekan dan mengajar di Prodi Sistem Informasi di Rencana Strategis dan Metodologi. Ya, beliau dekan kita. Next, saya sendiri, saya mengajar di Sistem Informasi juga, Metodologi Penelitian dan Data Science. Berikutnya, Bapak Muhammad Izman Herdiansah, beliau sekaligus sebagai Wakil Rektor bidang akademik dan salah satu dosen yang mengajar di Sistem Informasi juga tentang IT Service Management. Berikutnya, Bapak Darius Anthony, PhD. Nanti kalian akan ketemu dengan beliau di mata kuliah IT Governance. Ibu Dr. Widya Holil, beliau akan mengajar mata kuliah IT Audit. Jadi bagi adik-adik yang IT Audit nanti akan ketemu dengan Ibu Dr. Widya Holil. Bapak Tri Basuki Kurniawan, Eskom MN, beliau mengajar data mining dan sistem intelligence. Berikutnya adalah Ibu Yesi Novaria Kunang, nanti akan ketemu dengan beliau di metodologi penelitian dan sistem intelligence. Berikutnya, Ibu Ria Andriani, MMM.Com, nanti akan bertemu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ibu Suzy Oktavia Kunang, terbalik tadi, maaf Ibu. Ibu Suzy Oktavia Kunang nanti akan bertemu dengan mata kuliah Statistika dan IT Service Management. Maaf kepada adik-adik semua yang sedang menonton via Zoom. Tadi ada kesalahan teknis, gambar untuk foto-foto dosennya belum tampil. Mohon ditunggu sebentar. Mohon maaf sebentar untuk memperbaiki koneksi. Apakah sudah bisa dibacakan?
tidak bisa hafal. Oke, baik, mohon maaf ada gangguan teknis yang sudah bisa diselesaikan dengan baik. Langsung saja saya bacakan kembali dosen program studi Sistem Informasi bagi adik-adik yang ada di Zoom dan di YouTube bisa melihat. Yang pertama, Bapak Dedi Samsyuar MIT PhD akan bertemu dengan adik-adik di mata kuliah metodologi penelitian dan IT Service Management. Saya sendiri, Edi Surya Negara, akan bertemu dengan mata kuliah metodologi penelitian dan data science. Berikutnya, Muhammad Izman Herdiansa STMM PhD. Beliau sebagai wakil rektor bidang akademik juga dan mengajar di mata kuliah IT Service Management. Bapak Darius Antoni PhD, beliau sebagai kaprodi Magister Teknik Informatika juga dan mengajar di mata kuliah IT Governance. Bisa tampil ya di layar adik-adik. Berikut adalah Dr. Widya Holil, Eskom MIT. Beliau mengajar IT Audit. Berikutnya Bapak Dr. Tri Basuki Kurniawan, Eskom MN. Beliau akan menyampaikan mata kuliah terkait dengan data mining. Ibu Yesi Novaria Kunang akan mengajar mata kuliah metodologi penelitian dan sistem intelligence. Ibu Ria Andriani MMMkom akan bertemu dengan mata kuliah sistem informasi manajemen. Ibu Suji Oktavia Kunang STMkom, Suzy Oktavia Kunang STMkom akan bertemu dengan beliau untuk mata kuliah statistika dan IT Service Management. Ibu Dr. Linda Atika Mkom akan bertemu dengan beliau di mata kuliah basis data. Bapak Ilman Zuhriyadi MMMkom nanti akan bertemu dengan beliau di jaringan komputer dan IT security. Bapak Kurniawan MMMkom akan bertemu dengan beliau di mata kuliah pemrograman. Bapak Suyanto MMMkom juga nanti akan bertemu di mata kuliah konsep pemrograman 1 dan berikutnya. Ibu Susan Dian Purnamasari Mkom nanti adik-adik akan bertemu dengan beliau di mata kuliah Business Intelligence. Bapak Leon Andretti Abdillah Eskom MM nanti akan bertemu dengan beliau di mata kuliah Knowledge Management System. Bapak Afri Yudi Mkom nanti adik-adik akan bertemu di mata kuliah pemrograman dan mobile teknologi. Bapak Andri Eskom MCS nanti adik-adik akan bertemu di mata kuliah struktur data, data mining. Berikutnya Bapak Denny Erlansah, adik-adik akan bertemu di mata kuliah multimedia dan IT Service Management. Bapak Takrim Ibadi, adik-adik bisa bertemu di mata kuliah IT Security dan Entrepreneurship. Bapak Nofri Hadinata Mkom nanti bertemu untuk mata kuliah Enterprise Arsitektur. Ibu Eka Puji Agustini MM Mkom dan beliau merupakan sekretaris program studi yang nanti banyak berinteraksi dengan adik-adik sekalian. Beliau mengajar mata kuliah Geographic Information System. Ibu Evi Yulianingsi MMMkom nanti akan mengajar mata kuliah IT Service Management.
Ibu Fatmasari, nanti adik-adik bertemu dengan beliau di mata kuliah Supply Chain Management. Ibu Nia Oktaviani, MCom, adik-adik akan bertemu di mata kuliah IT Entrepreneurship. Ibu Rahayu Amalia, MCom, nanti akan bertemu di mata kuliah Organisasi dan Manajemen serta Interpersonal Skill. Ibu Maria Ulfa, MCom, nanti akan mengajar adik-adik di mata kuliah Enterprise Arsitektur. Bapak Rusmin Safari, MM, akan bertemu dengan adik-adik di mata kuliah Pemrograman. Ibu Kiki Rizky Novawardani, MCom, beliau nanti akan mengajar juga di statistik dan mata kuliah pemrograman internet. Ibu Iin Seprina nanti akan mengajar mata kuliah statistik juga. Bapak Muhammad Ariandi, MCom, beliau akan menyampaikan mata kuliah terkait dengan Geographic Information System. Bapak Irman Effendi, MCom, nanti akan menyampaikan mata kuliah terkait dengan pemrograman web. Ibu Megawati, MCom, nanti akan menyampaikan mata kuliah tentang internet dan praktikum. Ibu Fitri Purwaningtyas, MCom, nanti akan mengajar tentang konsep pemrograman. Bapak Edi Supratman nanti akan menyampaikan mata kuliah tentang Enterprise Arsitektur. Bapak Surya Yusra akan mengajar tentang IT Security. Bapak Muhammad Bunyamin nanti akan mengajar tentang pemrograman web. Pak Dedi Irawan, MCom, nanti akan mengajar tentang jaringan komputer. Ibu Tri Oktarina, MCom, akan menyampaikan mata kuliah tentang organisasi dan manajemen. Bapak Winoto Chandra, seperti yang di layar, nanti akan menyampaikan mata kuliah statistika. Sekian, berikut itu adalah dosen-dosen di sistem informasi. Saya sampaikan kepada adik-adik sekalian untuk mengakses website Sistem Informasi Universitas Bina Dharma, si.binadharma.ac.id. Di sana ada informasi tentang kurikulum, dosen, dan penelitian yang bisa dijadikan pedoman bagi adik-adik untuk mengetahui apa bidang keahlian yang akan kalian kembangkan di sistem informasi. Saya sarankan sekali lagi akses kurikulum yang ada di web sistem informasi dan pelajari dosen-dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Edi Suryanegara kami ucapkan. Selanjutnya kita ke program studi Teknik Informatika. Kepada yang terhormat Bapak Alex Wijaya, Eskom MIT, kami persilakan untuk memperkenalkan dosen-dosennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dedi Samsuar, PhD. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Sistem Informasi, Bapak Edi Suryanegara. Kemudian rekan-rekan dosen sekalian yang hadir maupun yang ikut di ruang Zoom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Komputer, khususnya program studi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Alex Wijaya. Saya saat ini adalah sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika.
Ya, pada kesempatan ini saya diminta memperkenalkan dosen-dosen TI ya, yang nanti akan adik-adik temui atau mungkin yang akan segera adik-adik bertemu nanti ya, khusus untuk mata kuliah di semester 1. Oke, yang pertama Pak Dedi Samsuar, Eskom MIT PhD. Nah, tadi berulang kali sudah disebutkan, beliau juga sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian saya sendiri, Alex Wijaya, Eskom MIT, nanti juga akan mengajar beberapa mata kuliah. Ya, kita akan bertemu mungkin di beberapa semester. Lalu dosen teknik informatika berikutnya adalah Bapak Muhammad Isman Erdiansa STMM PhD. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Bina Dharma. Berikutnya dosen muda juga, dosen muda ini Bapak Darius Anthony PhD. Ya, beliau lulusan Bina Dharma, PhD-nya saja itu dari Australia ya, nanti akan ketemu di riset mata kuliahnya kalau nggak salah ya. Oke, lanjut. Ini satu lagi ini Pak Haidar Mirza STMkom. Beliau tadinya adalah ketua program studi, jadi pengalamannya banyak Bapak ini ya, nanti akan ketemu di banyak mata kuliah juga ya. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur DSTI ya, Direktur Sistem Informasi dan Informasi. Oke. Lalu berikutnya Ibu Dr. Widya Holil Eskom MIT. Beliau juga mantan ketua program studi, nanti adik-adik akan ketemu beliau di beberapa mata kuliah juga. Berikutnya Pak Fatoni MMMkom. Saat ini beliau di samping sebagai dosen TI juga memangku jabatan sebagai ketua program studi teknik komputer di Fakultas Vokasi. Ada Bapak Ari Muzakir Eskom MCS. Beliau lulusan UGM S2-nya kalau nggak salah, lalu mungkin akan segera melanjutkan kuliahnya ke Malaysia ya. Oke, ke Malaysia ngambil dokter ya. Lalu Pak Ferdiansa ini dosen muda juga, muda sekali malah ya, sangat muda. Beliau saat ini sedang melanjutkan kuliah ya, S3 doktor juga. Tadi Pak Dekan menyebutkan ada beberapa dosen kita yang sedang melanjutkan studi doktor di Malaysia, salah satunya adalah Pak Ferdiansa. Beliau ahlinya di forensik komputer, network dan beberapa mata kuliah lain ya di STRIM. Lalu ada Ibu Nurul Ada Oktarini Saputri Mkom, panjang namanya ya, nanti silakan dihafal aja nama Ibu Nurul. Oke. Lanjutkan lagi. Lalu Pak Aan Restemukti Mkom. Ya, adik-adik akan ketemu di mata kuliah streamnya network ya, network technology. Ya, nanti yang kaitannya dengan ngurusin kabel-kabel itu Pak Aan itu ya. Kabelnya kabel jaringan maksudnya ya. Lalu Ibu Kurniati. Ya, Ibu Kurniati ini saya ahlinya nih matematika kayaknya nih ya, matematika juga di samping komputer. Ya, nanti akan ketemu di mata kuliah diskrit ya. Jangan takut ya sama matematika. Nanti ketemu sama Ibu ini, baik deh, ini baik Ibu. Oke. Berikutnya Pak Muhammad Nasir MM Mkom. Beliau dosen teknik informatika, dosen ilmu komputer, keahliannya di bidang database ya. Nanti database, banyak sekali database yang akan nanti kita temuin. Tapi beliau juga menjabat sebagai direktur akademik ya di Universitas Bina Dharma ya, sebagai direktur akademik dan pengajaran. Berikutnya adalah Pak Hadi Saputra Mkom ya. Pak Hadi Saputra ya.
Pak Adi Saputra ini keahliannya nanti di bidang yang sering disebut sekarang gitu ya. Sering disebut sekarang data science ya, kemudian revolusi industri 4.0 dan lain-lain. Beliau juga sekarang sedang melanjutkan studi doktoral di Universitas Sriwijaya ya, spesialisasinya mungkin bidang yang tadi saya sebutkan ya, bidang yang sekarang kaitannya dengan revolusi industri 4.0. Lalu berikutnya Pak Nasrul Halim D ya, Mkom ya, banyak sekali itu R-nya saya nggak tahu, M-nya juga apa, D-nya juga apa, saya juga nggak hafal. Taunya Pak Nasrul aja ya, Nasrul Halim. Itu nanti tanya sendiri sama dosen bersangkutan, R-nya apa Pak, M-nya apa, sama D-nya apa gitu ya. Oke, lanjut ya, biar enggak ya, santai aja ya memperkenalkan dosennya, nanti ketemu dosennya juga santai juga. Lalu berikutnya Pak Ahmad Sajili Mkom, ini ahlinya programming mobile ya, ahlinya programming mobile. Lalu programming yang lain nanti kalau mau diskusi sama beliau. Oke, Pak Ahmad Sajili Mkom. Berikutnya Ibu Diana SSI Mkom, beliau sudah cukup lama juga ada di program studi TI. Mengajarnya itu kaitannya dengan kalkulus ya, matematika dan lain-lain ya, tidak menyeramkan karena dosennya juga baik ini ya. Oke. Lalu Ibu Siti Sauda Mkom, nah mungkin yang kalau yang peralihan kemarin sudah ketemu karena kita sudah sosialisasi, kebetulan kemarin tuh jam 9 kita sudah ada pertemuan sedikit dengan yang transisi. Ini Ibu Siti Sauda, beliau juga sebagai sekretaris program studi, yaitu juga jabatannya sebagai di samping dosen teknik informatika. Berikutnya Ibu Nurul Huda Mkom ya, mengajarnya ini kalau nggak salah di IT Project Management, nanti yang belajar bagaimana mengelola proyek-proyek bidang IT nanti belajarnya di Ibu Nurul Huda. Berikutnya Ibu Rasmila. Ibu Rasmila nanti akan ketemu sendiri ya, lebih diskusi sendiri nanti seperti apa dosennya. Oke. Sepertinya Ibu ini agak ceria sedikit ya, lebih banyak ketawa apa senyum gimana? Oke, nanti silakan bertemu. Lalu berikutnya dosen yang sudah cukup lama ini ya, Pak Sarizal. Ini juga dosen saya nih sebenarnya. Nah, dosen saya juga, nanti dosen adik-adik ya. Beliau lulusan ITB ya, S1-nya ITB, dia teknik informatika. Lalu magister manajemen, lalu M.Com-nya. Beliau mengajarnya juga cukup banyak ya, nanti ada IT project management, kemudian RPL mungkin kalau nggak salah dan lain-lain ya. Berikutnya Pak Muhammad Akbar STMIT. Pak Akbar dulunya itu waktu saya kenal rambutnya belum botak, sekarang udah botak ya. Karena pinter Bapak ini ya. Beliau sedang mengambil doktor sekarang ya, sedang mengambil program doktor di Unsri. Konsentrasinya itu sama ya, dia ke bidang apa, data science ya Pak ya, medik ya, medik, tapi dia ke medik. Ini luar biasa nih, nanti ilmu baru itu ya yang mungkin akan sangat berguna untuk bidang-bidang medik ya. Bapak Muhammad Akbar STMIT, dia mengajarnya beberapa mata kuliah. Berikutnya ini Ibu Febrianti. Ibu Febrianti juga sedang mengambil kuliah doktor, calon doktor juga. Ya, jadi banyak calon doktor ya. Masih single, pesan teman-teman dosen katanya masih single. Masih single Ibu Febrianti Panjaitan M.Com. Beliau sekarang sedang mengambil doktor, mengajarnya itu di network dan beberapa mata kuliah ya. Oke. Berikutnya Pak Dr. Haji Jemamun MSI ya, beliau doktornya dari
IPB kalau nggak salah Pak ya, IPB. Kemudian keahliannya spesifiknya dia statistik dan matematika. Nanti juga di samping ketemu Bu Diana, ketemu juga Pak Jemakmun atau Ibu Kurniati tadi ya. Ya, 3 dosennya. Oke, lanjutkan. Berikutnya Pak Eri Suroyo, SSI, MKom. Beliau juga mengajar beberapa mata kuliah di TI. Cukup strict dosennya ya. Itu ya. Tapi dia diskusinya oke, gitu, diajak diskusinya mungkin jalan sepanjang adik-adik mendengarkan gitu ya. Mau cari ilmu banyak, bolehlah diskusi sama Pak Eri Suroyo. Berikutnya Pak Devi Udariansa MKom, ya, dosen TI juga. Beliau juga menjadi jabatan lainnya juga sebagai di bagian akademik ya, akademik, membantu Pak Nasir mengajar mata kuliah database masalah dan beberapa mata kuliah lain. Berikutnya ini juga tadi saya sebutkan beberapa dosen muda, ini juga masih muda juga ya, Bapak Soekarno Putra MKom. Mengajarnya apa Pak Soekarno apa? Oh iya, teori bahasa otomata nanti, tapi ketemunya kayaknya semester yang di atas ya. Kalau sekarang mungkin belum ketemu ya, belum akan ketemu Pak Soekarno, tapi nanti semester berikutnya ketemu Pak Soekarno Putra. Lalu Pak Hairul Mukmin MKom, nanti ini dosennya yang senang di network, senangnya security, senangnya kemudian kaitannya dengan network teknologi, Cisco dan lain-lain, ketemu Pak Mumin ya, Pak Hairul Mukmin MKom. Beliau spesialisasinya memang di bidang itu ya, akan banyak ketemu adik-adik nanti yang nanti ngambil streamnya di network. Berikutnya Pak Piramon Sakti MKom. Ini dosen yang cukup lama juga ya, mengabdi di Bina Dharma. Beliau juga sempat menjadi pejabat publik ya, nanti dicari tahu sendiri pejabat publiknya apa Pak Piramon. Nah beliau kembali bergabung di kita sekitar 1-2 tahun terakhir ya. Lalu mungkin ini ada dikenal, dia ini ngajar ustadz juga kayaknya ya. Pak Usman Effendi MKom. Kalau kemarin beliau yang membacakan doa ya, membaca doa, tapi ahlinya di bidang komputer tuh nggak bisa diaru-aru lagi ya, banyak sekali ilmunya yang bisa di sharing nanti ya. Silakan adik-adik untuk berdiskusi dengan Pak Usman Effendi MKom. Berikutnya Pak Hutrianto MKom. Pak Hutrianto mengajarnya mungkin di stream, dia di mata kuliah stream kaitannya dengan software. Karena saya tahu ini Bapak Utrianto ini ahlinya di software engineering ya. Nanti di software engineering mungkin akan ketemu dengan Pak Utrianto beberapa mata kuliah. Berikutnya Pak Widianto MKom ya, beliau spesifikasinya atau keahliannya itu di network, kemudian di operating system dan lain-lain. Nah saat ini beliau salah satu dosen kita yang sekarang sedang belajar di salah satu perguruan tinggi di Malaysia, mengambil program doktor. Pak Ahmad Mutakin Bakti MKom, ini beliau juga keahliannya di software engineering ya, software engineering, kemudian pemrograman aplikasi mobile, lalu yang database dan lain-lain. Nanti adik-adik akan ketemu di mata kuliah yang tadi saya sebutkan dengan Pak Ahmad Mutakin Bakti MKom. Berikutnya kita akan kenalan dengan Pak Zaid Amin MKom. Pak Zaid Amin ini sekarang sedang mengambil program doktoral juga. Beliau sedang kuliah di salah satu universitas di Malaysia juga ya.
Baik, itu saja adik-adik perkenalan tentang dosen-dosen TI. Sekali lagi selamat datang di program studi teknik informatika. Adik-adik silakan untuk mencari tahu lebih tahu tentang TI di website Bina Dharma, websitenya TI. Kemudian bisa juga nanti karena akan nanti adik-adik akan ada dosen PA-nya. Kemudian bisa berdiskusi dengan dosen PA termasuk saya sendiri dan Ibu sekretaris program studi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Alex Wijaya kami ucapkan. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan himne Bina Dharma. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Kalau tadi kita sudah berkenalan dengan dosen-dosen yang mengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer, sekarang kita akan berkenalan dengan kakak tingkat Fakultas Ilmu Komputer. Sekarang kita akan berkenalan dengan kakak tingkat. Kita mulai dari himpunan HIMSIP. Silakan ada Saudara Rizky Agung dan Suci Rahma untuk memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Sunda Aryana. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Pak Dedi Samsuar. Yang terhormat Kaprodi Sistem Informasi, Pak Edi Suryanegara, serta dosen yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rizky Agung Pratama sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bina Dharma Palembang periode 2019-2020. Perkenalkan saya Suci Rahma Putri sebagai Ketua 2 Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi periode 2019-2020.
Perkenalkan, nama saya Suci Rahma Putri sebagai Ketua 2 HIMSIP periode 2019-2020. Iya. Kami dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi mengajak adik-adik untuk bergabung di Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi karena di HIMSIP ini adik-adik bisa menyalurkan aspirasi dan bisa belajar bersama-sama untuk membuat website dan aplikasi yang adik-adik inginkan. Mungkin ada tambahan dari Kakak Uci. Baiklah, di HIMSIP mempunyai 8 divisi, yaitu IT, perkaderan, humas, kesenian dan olahraga, logistik, perlengkapan, dan kerohanian. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kalau tadi kita sudah mendengarkan sekilas dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, kita lanjut ke Himpunan Mahasiswa berikutnya. Ada kakak-kakak tingkat dari HIMTIK. Ada saudara Dwinta dan Dita Talia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Sunda Ariana, MPD MM. Yang kami hormati Dekan Ilkom, Pak Dedi Samsuar, MIT, MPD, PhD. Yang kami hormati Kaprodi TI, Pak Alek Wijaya, Eskom MIT. Yang kami hormati Ibu Bapak dosen yang hadir pada kegiatan hari ini. Serta kami ucapkan selamat datang pada adik-adik mahasiswa baru Universitas Bina Dharma, terkhusus program Teknik Informatika. Kami perkenalkan di Prodi TI, UKM himpunan yang ada di Prodi TI ialah HIMTIK, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika dan Komputer. Untuk lebih jelasnya mengenai HIMTIK akan dijelaskan teman kami ialah Dita Talia Oktariani. Dipersilakan. Baiklah. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu HIMTIK. HIMTIK itu adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika dan Teknik Komputer Universitas Bina Dharma Palembang yang mempunyai visi dan misi, di mana visi dari HIMTIK adalah terwujudnya HIMTIK sebagai organisasi berintegritas, berkualitas, dan progresif agar terciptanya mahasiswa teknik informatika Bina Dharma yang solid dan bermutu baik dalam potensi akademik maupun non-akademik. Setelah itu ada misi dari HIMTIK. Yang pertama, menjalin hubungan yang baik antara
Civitas Akademika Teknik Informatika Universitas Bina Dharma, mempererat relasi baik antara organisasi internal maupun eksternal, membangun sumber daya manusia teknik informatika agar memiliki daya saing dalam hal akademik dan maupun non-akademik, menjalankan dan memaksimalkan program kerja, mempererat kekeluargaan antar sesama anggota HIMTIK. HIMTIK juga mempunyai struktur organisasi, di mana HIMTIK ada ketua umum, ketua 1, ketua 2, ada sekretaris, bendahara, dan bidangnya masing-masing. Adapun program kerja dan kegiatan dari HIMTIK seperti Open Day HIMTIK, mengadakan latihan dasar organisasi, seminar di kampus, baiklah. Untuk lebih lanjut mengetahui tentang HIMTIK bisa bergabung bersama kami dan ada di media sosialnya dengan @HIMTIK Bina Dharma. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah berkenalan dengan kakak-kakak tingkat dan seluruh dosen di Fakultas Ilmu Komputer. Sekarang gantian, kita mau melihat wajah dari mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer. Bisa operator dipindahkan layar merah? Silakan lambaikan tangan-tangannya ke sini. Lambaikan tangannya. Oke. Kami ucapkan selamat menjadi sahabat Ilkom dan selamat bergabung di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma. Dengan berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, maka dari itu berakhir pula seluruh rangkaian acara kita. Untuk menutup acara ini, mari kita sama-sama melapaskan hamdalah. Saya selaku pembawa acara hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tetap jaga kesehatan dan terus terapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.